Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara UNS Menyapa dan masih bersama dengan Pak Heru, Bu Erlin dan juga Pak Jarod. Kembali ke Pak Jarod. Tadi Pak Jarod sudah menyampaikan standar minimal. Nah, bagaimana tentang ketersediaan baku, Pak? Ini selama ini susah enggak untuk bisa mempertahankan itu? Karena kalau dari sisi Pak Jarod sendiri, industri kan harapannya selalu meningkat. Nah, tapi dengan adanya mungkin paradigma alih fungsi lahan atau alih komoditas, itu bagaimana Bapak bisa memanage atau mendampingi UMKM itu tetap dalam menyediakan mukaf ini, Pak? Oke. Bahan baku pembuatan tepung mukaf adalah singkong. Ya. Seperti diketahui, singkong itu biasanya panennya 1 tahun sekali. Nah, sepanjang tahun produksi tepung mukaf, sebagian klaster itu tetap bisa memenuhi komitmennya untuk membuat tepung itu dengan memang pada saat tidak panen, dengan panen itu kemudahan mencari bahannya berbeda. Pada saat yang panen tentunya singkong sangat melimpah dan memang kita pacu agar pada saat singkong seperti itu dibuat chip yang sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa simpan dengan kondisi tertentu sehingga bisa kita gilir ya untuk produksinya. Tetapi pada saat tidak ada singkong bagaimana? Ada beberapa cara, memang di pasaran walaupun tidak ada singkong tetap ada singkong, Pak. Cuma memang harganya sekian persen lebih mahal daripada kalau pada saat masa panen. Tetapi sekarang itu juga mulai ada klaster kami yang berusaha untuk panen sepanjang tahun. Gitu. Karena mempunyai lahan yang cukup di daerah Kalimantan, di mana itu sudah mulai berusaha untuk memanennya itu sepanjang tahun. Mengatur pola tanam gitu ya? Mengatur pola tanamnya. Jadi enggak semuanya bareng gitu ya. Biasanya kan memang dasarnya singkong ditanam pada bulan seperti bulan November, Desember, panen nanti pada saat bulan-bulan Agustus, September, Oktober. Ini mulai berusaha untuk digilir tanamnya. Nah, apabila teknik ini berhasil dan mungkin sangat berhasil ya Pak ya, maka ketersediaan singkong sendiri sepanjang tahun kita harapkan nantinya itu bisa ada sehingga kita pada saat kita membina klaster pun kita tahu sana panen, sana panen, sana panen, kira-kira seperti itu Pak. Jadi bahan bakunya tidak sulit ya. Tapi untuk saat ini memang masih tersedia ya, itu, melimpah ya. Baik, terima kasih Pak Jarod. Kembali ke Berlin. Berlin, salah satu kategori itu kan kabupaten berbasis klaster ini Pak. Bu Erlin. Nah ini bagaimana ini atau di mana yang kabupaten tertentu yang punya klaster basis klaster ini seperti ini Bu? Jadi gini Pak Anam, Kementerian Koperasi dan UMKM ini beberapa tahun terakhir itu kan mengembangkan program OVOP, One Village One Product. Dalam One Village One Product itu masing-masing kabupaten mengembangkan klaster. Salah satunya itu di Boyolali ada klaster, kemudian di Sukoharjo, di Sragen. Memang klaster yang menonjol untuk ukuran antar provinsi itu Jawa Tengah itu lebih menonjol daripada provinsi yang lain. Nah, dari data kami, dari data-data survei kami, itu bukan ketegatan kami dengan Kabupaten Sukoharjo, bukan gitu. Itu menunjukkan bahwa untuk pengembangan klaster di Sukoharjo itu relatif lebih maju daripada yang lain. Nah, tercatat di Sukoharjo itu kurang lebih ada 8 klaster yang secara kontinu itu didampingi oleh pendamping baik dari kabupaten maupun dari perguruan tinggi, kerjasama dengan perguruan tinggi seperti itu. Sehingga kami menetapkan Kabupaten Sukoharjo itu sebagai UMKM Kabupaten Pengembang Klaster Terbaik gitu. Jadi ini juga merupakan hal yang baru untuk kategori ini di tahun 2015. Begitu. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ke Pak Heru ini. Pak Heru, ini sekarang UNS atau pusat studi yang Bapak pimpin ini kan sudah menempati gedung baru ini di Purwosari ini. Nah, rencana Pak Heru secara pusat studi maupun pusbangnis karena lihat secara UNS ini kan ini dijadikan pusat pengembangan bisnis UNS. Nah, bagaimana ini rencana ke depan dalam Bapak mengoptimalkan ruangan yang sangat strategis dan juga ruangan yang megah ini, Pak? Yang pertama gini Pak Anam, ini kan yang menempati bertiga. Satu PSP yang pertama nanti sebagai pemimpin
awalan, ya, kemudian nanti ada KWU, dan juga ada pusat inovasi. Jadi kita akan membuat sinergi di antara kita. Kemudian di PSP sendiri akan kembangkan ini workshop untuk pelatihan, karena kita punya divisi BDS dan inkubator. Ya, mereka ada dua sistem yang berbeda. Satu lebih banyak ke konsultasi, satu lebih banyak ke pendampingan. Nah, kita akan adakan workshop. Kita undang praktisi seperti Pak Jarod untuk jadi pembicara untuk bagaimana mendorong UKM untuk bisa berkembang. Tapi juga pelatihan. Ya, ada pelatihan-pelatihan. Karena di sini ada ruang pelatihan, ada ruang seminar, ada juga ruang tenan. Ya, tenan ini bisa dipakai oleh pendamping kita, dampingan kita. Tenan enroll. Jadi mereka bisa belajar di sini selama 2 tahun. Kalau 2 tahun tidak bisa mandiri, silahkan keluar. Tapi kalau bisa mandiri, silahkan keluar juga. Tapi punya outlet sendiri. Betul. Itu harapan kita. Jadi ruang ini terbuka untuk umum ya. Jadi para UKM yang akan konsultasi ke sini, menyampaikan hambatan maupun peluang-peluangnya bisa konsultasi ke sini. Nah, bagaimana kalau memang barangkali karena ke kampus itu kadang-kadang takut ini Pak. Nah, kira-kira bagaimana yang selama ini diterapkan oleh PSP UMKM ini Pak dalam pendampingan? Biasanya kita bisa pakai skema dikti, kita ke lapangan, survei, kita kerjasamakan, kita ajukan proposal, atau kita kerjasama dengan pihak Pemda. Tapi juga bisa kita undang mereka. Kita akan kerjasama dengan beberapa media, yang sekarang ini sudah bicara dengan PA TV, nanti sore dengan Meta FM. Kita dalam rangka untuk mensosialisasi itu. Silahkan bergerak ke Purwosari, gitu, kira-kira. Silahkan bergerak ke Pusbangnis. Kita siap menerima Anda. Gitu. Terima kasih Pak Heru dan juga Bu Erlin serta Pak Jarod. Sama-sama. Sahabat kampus, demikianlah bincang-bincang kita tentang UNS Summit dan Award tahun 2015. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Pak Heru, Bu Erlin dan juga Pak Jarod. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Heru Anam menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.